Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Baik, di dalam kesempatan kedua ini kita akan membahas sekilas tentang bagaimana hubungan antara Palestina dengan kemerdekaan Indonesia juga sedikit. Baru kita bahas tentang bagaimana nanti kondisi mereka saat ini, ya, insya Allah. Supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita ini memang bersaudara. Jadi di dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebentar ini layarnya belum nampil. Sudah ya? Sudah. Ya. Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak bisa kita ini menghindari dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, ya. Sekalipun mungkin kita merasa tidak punya hutang apa-apa dengan orang Palestina, tapi sesungguhnya ada hutang dan ada juga ada keterikatan akidah. Walaupun sekarang ini banyak orang yang mengatakan kemanusiaan gitu ya, tetapi kita sebagai mukmin harus lebih mendahulukan persaudaraan ukhuwah kita. Ya, kalau masalah masalah kemanusiaan itu ya bagi orang-orang yang tidak punya hubungan keimanan, boleh saja kita seru. Oh ya, ini lihat nih, kasihan nih orang-orang Muslim, orang-orang Palestina, mereka tertindas, bukan hanya Muslim, ya. Tetapi kalau orang berbicara kepada orang mukmin, maka kita harus mendahulukan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa persaudaraan keimanan itu lebih tinggi daripada persaudaraan yang lain. Itu yang perlu kita sadari. Sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang kurang kita paham. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis ini memang sudah punya rencana yang panjang untuk menjadikan Palestina ini sebagai tanah mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka memang prepare, sedangkan kita tidak siap. Bahkan mereka bisa mempengaruhi kejadian-kejadian dunia, termasuk Perang Dunia Kedua, naiknya Hitler, sehingga menguntungkan buat mereka, gitu ya. Walaupun Hitler sendiri sebenarnya membenci Yahudi, tetapi Zionisme mampu memanfaatkan keberadaannya untuk mendorong semakin banyak lagi orang yang memerlukan tanah pelarian yang ketika mereka dibantai atau dipersekusi di Eropa. Jadi kita harus bisa melihat dalam kacamata yang luas, ya. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa di Indonesia ketika masih dijajah oleh Jepang, itu sempat ada upaya Jepang untuk menggandeng kita atau mendapatkan dukungan dari kita dengan cara menjanjikan kemerdekaan tanggal 7 September 1944. Itu ada pengumuman dari Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dari situ turunannya adalah kemudian dibentuknya Dokuritsu Zunbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, dari situlah kemudian informasi tentang Indonesia ini, karena Jepang dan Jerman waktu itu bersekutu di Perang Dunia Kedua, sampai ke Berlin. Dan Haji Amin al-Husaini yang menjadi pemimpin bangsa Palestina sebagaimana sudah kita bahas di awal, itu melarikan diri ke Berlin karena dia dikejar oleh Inggris dan juga ingin dibunuh oleh orang-orang Zionis yang ada di Palestina. Jadi beliau menyelamatkan diri dan tinggal di Berlin. Dari sini pertama kali beliau mengenal bahwa ada negeri Muslim seperti Indonesia. Dan nanti ketika beliau setelah akhir Perang Dunia Kedua, beliau mendapati bahwa Berlin pun kemudian jatuh ke tangan Uni Soviet, maka beliau kemudian menyusup balik ke Mesir. Dan dari sini barulah kemudian kita lihat beliau memiliki kesempatan yang besar untuk membantu kita. Seiring dengan semakin sulitnya bagi beliau untuk masuk ke Palestina, untuk mengonsolidasikan masyarakat, untuk menghalau berdirinya Israel itu. Jadi memang ada irisannya antara kita dan Palestina.
Satu lagi lisan yang lain yang kemudian menjadi satu sejarah yang panjang, bahwa ketika Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus, proklamasi 17 Agustus 1945, berita itu sampai ke Mesir pada bulan September, dan mahasiswa kita yang ada di Kairo, yang ada di Al-Azhar, membentuk Lajnatud Difa' an Istiqlal Indonesia. Mereka membentuk suatu panitia pembelaan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Muhammad Zain Hasan, yang mendapatkan pengakuan atas jasa-jasanya ini agak telat di tahun 1969. Nah, beliau ini tentu saja ingin agar negeri di luar negeri ya, ada usaha-usaha untuk menggalang, ya, usaha-usaha untuk menggalang dukungan kepada Republik, karena Belanda menguasai semua narasi di luar sana, apalagi di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu mereka ingin agar Indonesia ini punya akses ke luar negeri, karena diplomasi dimainkan di luar negeri. Ya, sedangkan di Indonesia sendiri kita berjuang, ya, Pak Dirman sebagai Panglima berjuang habis-habisan untuk mempertahankan wilayah Republik yang semakin hari semakin direbut oleh Belanda. Ini mereka Muhammad Zain Hasan di Kairo pada masa di mana Haji Amin Al-Husaini dari Palestina itu juga baru pulang dari Berlin, yang meninggalkan Berlin karena Berlin sudah tidak aman setelah jatuhnya Hitler dan kalahnya Jerman. Tetapi waktu itu Jepang masih berkuasa di di Pasifik sampai dijatuhkannya bom atom, dan kemudian mereka Jepang menyerah tanpa syarat dan Indonesia merdeka. Jadi peristiwa ini setelah 17 Agustus 1945. Akses-akses yang diberikan oleh Haji Amin Al-Husaini kepada para mahasiswa ini cukup signifikan untuk membantu awareness masyarakat luar, masyarakat dunia akan Indonesia. Jadi ini salah satu hutang budi kita. Ya. Para mahasiswa itu bisa berdiskusi langsung dengan Jenderal Saleh Harpasha, nanti ada fotonya, dan beliau menggunakan pengaruhnya di Liga Arab dan sekaligus percaturan di Timur Tengah waktu itu untuk menekan Inggris agar tidak secara penuh membantu Belanda, sehingga nanti Inggris hanya bertahan 1 tahun kurang lebih sejak pendaratan pertama di Indonesia, sehingga nanti Belanda otomatis berjuang bertempur melawan Republik itu sendirian. Ini salah satu keberhasilan beliau, Haji Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, mendekatkan antara Lajnatud Difa' mahasiswa Indonesia dengan tokoh-tokoh pro kemerdekaan dunia Islam. Setelah itu mereka ingin agar para mahasiswa ingin agar Indonesia ini dikenal di masyarakat luas, maka mereka mencari gedung yang sekiranya bisa mereka mengibarkan bendera merah putih dan membuat pelang nama gitu ya, papan pengumuman bahwa Indonesia itu sudah ada. Jadi untuk mengimbangi negatif campaign yang dilakukan oleh Belanda. Mereka menemukan satu gedung yang lumayan bisa disewa, tetapi waktu itu akhirnya digratiskan karena ternyata dimiliki oleh seorang pengusaha Palestina. Gedung itu gedung Jamiah Syubbanul Muslimin, tanggal 16 Oktober 1945, jadi 1 bulan setelah didirikan Lajnah. Ya. Dari situ mereka melakukan banyak tuntutan, ya, seperti menyerukan kepada Liga Arab agar lebih aktif lagi. Kemudian mereka juga mulai merintis hubungan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan seterusnya, sampai mendesak Inggris agar tidak menyokong Belanda yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga punya target besar, yaitu agar Indonesia dibahas di dalam sidang umum PBB yang akan berlangsung di New York. Dan Belanda mengetahui bahwa anak-anak muda ini merupakan satu ancaman. Dan kita lihat nanti di sini peran Mufti Palestina juga cukup signifikan ketika Belanda melakukan negatif campaign dengan mengirim habaib, ya, Salim Alatas dari Kedutaan Besar Belanda. Mereka mengatakan bahwa Indonesia anti Arab, anti Islam, dan itu dengan mudah digagalkan karena dibantu media gitu ya, oleh harian Asyura yang dimiliki oleh Muhammad Ali Thohir, seorang pengusaha Palestina. Dan di situ ditulislah oleh mahasiswa-mahasiswa kita ini tentang siapa saja founding fathers dan lain sebagainya, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar pendiri bangsa ini adalah orang-orang Islam, jadi Muslim, ya, tidak mungkin mereka anti-Islam. Dan kedua,
banyak di kalangan habaib yang memberikan dukungan kepada Republik Indonesia, walaupun ada sebagian yang pro Belanda. Kemudian dikirimkan juga setelah itu gagal, Sultan Hamid II Al-Gadri ini dari Pontianak juga ingin melobi raja-raja yang ada di Timur Tengah, namun upaya dia gagal. Ya. Upaya dia gagal, sempat dia mengatakan bahwa Indonesia tidak sah karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, yaitu Hindia Belanda, dan ini menggunakan fikih Bugot, ya, pemberontakan. Namun itu dengan mudah dipatahkan oleh para mahasiswa yang memang sekolah di Al-Azhar, bahwa fikih yang digunakan Bugot itu tidak tepat ketika kaum muslimin yang mayoritas ini berada di dalam penindasan pemimpin-pemimpin atau rejim yang non-muslim. Itu tidak berlaku Bugot itu, malah justru sebaliknya diwajibkan untuk membebaskan negerinya. Dan yang ketiga, mereka sempat mengirimkan jemaah haji, ya, untuk memberikan kesan seolah-olah Belanda itu adalah atau Hindia Belanda lebih tepatnya itu adalah pro Muslim atau pro Islam. Namun Fatwa Al-Azhar keluar pada tahun 1946 itu, 45 dan 46 itu. Bahkan dari sebelum itu sudah ada fatwa bahwa negeri-negeri yang belum bisa menjamin keamanan karena Perang Dunia Kedua dan pasca perang, itu tidak diwajibkan untuk memberangkatkan jemaah haji. Jadi banyak sekali negatif campaign mereka itu gagal karena adanya Lajnatu Difa'an Istiqlal Indonesia tadi, kepanitiaan mahasiswa yang didukung oleh Haji Amin Al-Husaini. Nah, lebih dari itu, kalau kita melihat di sini bahwa Indonesia yang waktu itu masih terbatas pada pengaruhnya pada Sumatera dan Jawa, ya, sedangkan Borneo atau Kalimantan itu masih pro kepada beberapa pemimpinnya itu lebih pro kepada Belanda, dan Indonesia Timur Raya itu yang dari Bali ke Nusa Tenggara dan ditambah dengan Sulawesi dan Maluku dan Papua waktu itu, atau disebut Irian Jaya atau West Irian, ya, Irian Barat, itu membuka satu peluang besar kerjasama ketika Haji Amin Al-Husaini mengirim berita kepada Haji Muhammad Rashidi sebagai Deputi Menlu dan sebelumnya sebagai Menteri Agama pertama kita di bulan November 1946, bahwa bagaimana cara yang paling efektif untuk membantu keberadaan atau eksistensi Republik. Maka waktu itu diusulkan agar kalau bisa mendatangkan pengakuan atau mendatangkan seorang utusan yang bisa memberikan pengakuan kepada Republik Indonesia, supaya Indonesia ini tidak dianggap sebagai sebatas pecahan dari Hindia Belanda. Dan Haji Amin Al-Husaini menyanggupi hal tersebut, dan dia membawa mahasiswa Indonesia untuk bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Mahmud Fahmi Nukrosi Pasha, seorang yang dekat dengan Haji Amin Al-Husaini. Dan mereka kemudian muncul ide, gagasan bahwa akan dikirimnya seorang diplomat ya Mesir yang waktu itu nanti mengatasnamakan Parlemen Palestina dan Kerajaan Mesir untuk memberi pengakuan langsung ke Indonesia. Nah, orang ini yang terpilih adalah Abdul Mun'im Mustafa Basha yang waktu itu sedang berada di Bombay. Nah, ini pertemuan yang historis itu. Jadi Haji Amin Al-Husaini yang berpeci putih ini melakukan konsolidasi dengan para mahasiswa Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Zain Hasan yang ada di sebelah kirinya. Sedangkan di sebelah kanan mufti tersebut adalah Muhammad Ali Thahir yang memberi bantuan dana kepada lajnah ini, ya, menyewakan gedung, ya, membayarkan sewa gedung, kemudian menggratiskan penerbitan artikel-artikel di surat kabar Asyura-nya. Memang dia seorang aktivis kemerdekaan, bukan hanya Indonesia yang dibantu, tetapi juga para pemuda dari Aljazair, dari Maroko yang ingin melepaskan diri dari cengkraman penjajahan Prancis juga mendapat bantuan dari beliau. Jadi nama beliau ini cukup terkenal. Nah, kemudian ini keberhasilan yang mungkin jarang kita temui, ya, bahwa pada tanggal 15 Maret 1947 Abdul Mun'im Mustafa Pasha ini perwakilan atau diplomat dari Mesir yang mendapat perintah dari Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Mesir yang dekat dengan Haji Amin Al-Husaini agar segera terbang ke Indonesia, padahal waktu itu kan sebenarnya hubungan kita belum established. Memang banyak mahasiswa kita yang sekolah di Mesir tetapi atas nama Hindia Belanda.
Nah, ketika dia sampai waktu itu dia menggunakan pesawat terbang sipil, mengambil resiko melewati langit Indonesia yang dikuasai oleh Belanda dan mendarat di lapangan terbang Maguwo di Yogyakarta dan disambut secara resmi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan mereka kemudian berhadapan-hadapan bertemu ini pada sholat Jumat ini karena mendaratnya pas sholat Jumat atau setelah sholat Jumat sehingga kemudian mereka berdua ini bersalam-salaman ya. Ini merupakan diplomat pertama yang hadir ke Indonesia untuk memberikan surat-surat kepercayaan diplomatik dan ini ditranslate ya diskusi antara mereka berdua oleh Haji Muhammad Rashidi yang menggunakan pakaian serba putih itu yang berada di antara mereka berdua. Nah dari sini kemudian surat-surat itu diterima oleh Soekarno-Hatta di Istana Negara di Yogyakarta, kembali diterjemahkan oleh Haji Muhammad Rashidi karena keterbatasan bahasa ya, yang satu berbahasa Arab, yang satunya lagi mungkin bisa berbahasa Belanda. Tetapi Abdul Munim Mustafa Pasha sebagai diplomat Mesir biasanya menguasai bahasa Perancis, jadi mungkin tidak ketemu secara langsung. Maka diterjemahkan ya, artinya secara bahasa tidak nyambung, maka diterjemahkan oleh Menteri Agama pertama kita yaitu Haji Muhammad Rashidi. Dari sinilah kemudian muncul usul kepada Presiden Soekarno dan Hatta agar Indonesia ini mendapatkan ekspos lebih bagus lagi di luar negeri, yaitu dengan mengirimkan diplomatnya. Jadi pesawat yang dicater itu kan kembali ke Bombay dan kemudian meneruskan perjalanannya sampai ke Mesir. Maka kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Soekarno-Hatta untuk membentuk satu tim diplomat yang nantinya akan berangkat ke Timur Tengah dan nanti pada waktunya mereka berangkat ke New York untuk menyuarakan pandangan dari Republik Indonesia yang di media di forum internasional yang selama ini PBB hanya mendengarkan secara sepihak dari Belanda yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia. Jadi dari sini kita berhutang kepada Haji Amin Al-Usaini sebagai mufti Palestina dan Muhammad Ali Tahir sebagai pengusaha Palestina yang banyak mendukung kemerdekaan dan upaya-upaya kemerdekaan secara finansial di Kairo selama beberapa tahun. Nah ini yang banyak mungkin tidak disadari oleh sebagian kita, mungkin banyak yang baru tahu juga ini. Nah inilah diantara sebenarnya faktor kedua. Kalau faktor pertama kita peduli kepada Palestina itu karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Yang kedua ini kita memiliki bukan ketergantungan, memiliki satu hutang besar, hutang sejarah ya, hutang sejarah adanya pengakuan pertama kepada Republik Indonesia sekaligus juga fasilitas yang mereka bisa berikan sehingga kita bisa menjadikan Republik ini satu tema besar di salah satu tema yang dibahas di sidang umum PBB sehingga tekanan kepada Belanda itu menjadi. Ini juga mungkin bisa kita ambil ibrohnya bahwa sekarang Israel pun kesulitan untuk membenarkan serangan mereka terhadap Gaza ya, dan itu diperlukan diplomat-diplomat. Jadi tidak cukup kita bisa berperang saja ya, tetapi juga memang harus berdiplomasi sehingga masyarakat dunia ini semakin banyak yang menekan Israel, menekan sekutu-sekutunya seperti Inggris dan Perancis dan Amerika Serikat sehingga kemerdekaan Palestina itu semakin besar peluangnya sebagaimana dulu Indonesia kan dari tahun 45 sampai 49 ya, berarti sekitar 4 tahun perjuangan itu baik di medan perang maupun di meja-meja perundingan diplomasi. Nah, kemudian dikirimkan waktu itu dicari dana untuk mengirimkan itu, Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo sebagai sekretaris negara pertama mengumpulkan dana yang beliau kumpulkan ya dari perhiasan, emas, cincin yang lain sebagainya yang ditemukan yang bisa dikumpulkan di Yogyakarta, sebagian dari pengajian ibu-ibu dari daerah Kauman ya, pengajian Muhammadiyah. Kemudian dari situ dibawa oleh utusan tadi untuk berangkat. Nah, tidak lama setelah keberangkatan itu Belanda melancarkan agresi pertama yang disebut sebagai Operatif Produk pada tanggal 21 Juli 1947. Jadi alhamdulillah kita sempat menerbangkan diplomat kita keluar sebelum Indonesia diserang di berbagai titik oleh Belanda ini. Ya. Kekuatan kita waktu itu hanya 200.000 dengan persenjataan minim, sedangkan Belanda dengan persenjataan lengkap bisa menurunkan 120.000 pasukan. Nah itulah kira-kira kondisinya. Ketika sampai di Mesir, maka tim ini dipimpin oleh Haji Agus Salim, yang nantinya digantikan oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menyusul setelah ini, rombongan kedua. Haji Agus Salim ini ketika mendarat di Kairo,
itu langsung dibawa untuk bertemu, beliau meminta untuk bertemu dengan Muhammad Ali Thohir yang memang sebagai donatur perjuangan Indonesia di Mesir ya, sebelum kita memiliki misi khusus di Mesir atau kedutaan besar. Lalu di dalam gambar yang sebelah kiri ini, yang paling kiri itu adalah Haji Muhammad Rashidi yang berpeci hitam, kemudian yang duduk di sofa itu kita tahu semuanya adalah Haji Agus Salim, kemudian di sebelah Haji Agus Salim yang dengan topi vest yang lebih tinggi yang warnanya merah ini biasanya, ini adalah Muhammad Ali Thohir. Beliau mendapatkan recognition ya, mendapatkan pengakuan atas ininya, atas jasa-jasanya. Kemudian di sebelah kanan tanpa peci itu adalah siapa tadi, pimpinan dari Lajnah ya, pimpinan Lajnah Difa Istiqlal Indonesia. Lupa jadi saya namanya. Nah, beliau kemudian yang mempertemukan ini, dan beliau walaupun mungkin kurang terkenal namanya dibandingkan Prof. Rashidi, Haji Agus Salim, namun beliau termasuk penggerak dari Lajnah ini sehingga Indonesia survive ya di percaturan politik global atau percaturan politik dunia pada saat itu. Kemudian di foto sebelah kanan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan tadi. Di sebelah kiri ini adalah Haji Agus Salim yang kemudian menemui Mahmud Nukrasi Pasha sebagai Perdana Menteri Mesir, dan kemudian mereka menyusun draft untuk kerjasama dan pengakuan secara resmi, sekaligus nanti dibawa untuk melobi negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Lebanon, Suriah, Jordan sampai ke Arab Saudi. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini sekretaris diplomat tadi, kelompok diplomat pertama ini, yaitu A.R. Baswedan, ini kakek dari Anies Baswedan. Ini kita rekam dalam sejarah, dan ini banyak kita bisa temukan di dalam buku-buku tahun 80-an, 90-an, itu masih dicetak oleh Sekretariat Negara. Buku-buku peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu diteruskan dengan diplomasi yang tak kalah pentingnya, yaitu mengunjungi Raja Abdul Aziz bin Saud, Raja Saudi. Ya. Dan waktu itu anaknya yang lebih banyak menghandle diplomasi luar negeri, yaitu Pangeran Faisal sebelum menjadi raja ya. Ayahnya masih hidup waktu itu, Abdul Aziz bin Saud, Faisal bin Abdul Aziz bin Saud. Itu menyampaikan pesan ayahnya bahwa nahnu la nata'akhir, kami tidak akan tertinggal dalam memberikan dukungan kepada Indonesia. Bahkan berpesan kepada Haji Agus Salim dan Haji Muhammad Rashidi bahwa sampaikan kepada Republik Indonesia agar mereka memiliki keyakinan terhadap kekuatan sendiri, bahwa diplomasi betapapun pentingnya tetap nomor 2. Yang jelas nomor 1 harus tetap mempertahankan negeri atau siap untuk berperang. Ya, mirip-mirip dengan semboyan-semboyan di barat ya, bahwa civis pacem parabellum. Kalau ingin kita hidup dalam kedamaian, maka harus siap untuk menggalang kekuatan. Pada tanggal 9 Juni 1947, Haji Agus Salim diterima oleh Pangeran Faisal atas nama ayahnya, sekaligus juga mempertemukan dengan Haji Amin Al-Husaini selaku Mufti Besar Palestina. Jadi antara Indonesia, Palestina, dan Mesir ada hubungan yang spesial. Antara Indonesia, Palestina, dan Saudi juga ada hubungan yang besar di zaman itu. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan jejak sejarah atau kita mungkin tidak mengakui peristiwa-peristiwa ini. Jadi kalau ada orang Indonesia yang justru pro Israel, ini sesungguhnya sangat ingkar kepada sejarahnya atau ahistoris. Sedangkan Muslim kalau dia warga negara Indonesia, maka dia punya dua kewajiban untuk terus menyuarakan dan membantu kemerdekaan Palestina. Satu sebagai saudaranya dalam Islam, yang kedua sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hutang sejarah diplomasi ketika kita dalam proses merdeka. Bayangkan di tahun itu, menjelang tahun 1948, waktu itu Palestina kemudian akhirnya, ya mungkin ini salah satu tanggung jawab kita ya, bahwa mereka dahulu membantu kita untuk merdeka atau eksis dalam kemerdekaan, sedangkan mereka sendiri sekarang sudah 75 tahun masih belum juga mendapatkan kemerdekaan yang hakiki atau kemerdekaan yang sovereign ya, yang berdaulat gitu. Sehingga ini ada di pundak kita
untuk membantu mereka mencapai kemerdekaan itu. Bukan sekedar ceasefire, bukan sekedar berhenti berperang atau menghentikan serangan Israel, tetapi mengembalikan Palestina itu sebagai negeri yang berdaulat sebelum munculnya Israel. Nah, inilah tanggung jawab besar kita. Nah, ketika kemudian rombongan ini sampai ke Lake Sukses di New York, maka Sultan Syahrir menggantikan Haji Agus Salim. Sebelum berangkat itu sempat singgah ke Kairo, kemudian menjemput beliau dan kemudian berangkat, sehingga nanti Haji Muhammad Rashidi yang memimpin di delegasi diplomasi Republik Indonesia di Mesir dan ke negara-negara lain. Ya, beliau berkunjung ke ke Saudi, ke Yordan, ke Suriah sampai ke Lebanon. Ini perjalanan Sultan Syahrir sebelum berangkat. Beliau sempat berhenti di Kairo dan menemui tokoh-tokoh yang sangat pro kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari sebelah kiri ini Hasan Al-Banna sebagai pendiri dan ketua Ikhwanul Muslimin, salah satu ormas terbesar yang berpengaruh di Mesir. Kemudian di sebelah kanan beliau ini adalah Jenderal Harp Pasha yang tadi pertama kali menyuarakan untuk menghentikan dukungan Inggris atas Belanda. Beliau ini adalah mantan sekjen Liga Arab. Kemudian di tengah-tengah duduk ini adalah Sultan Syahrir. Di belakang Jenderal Saleh Harp Pasha ini adalah ketua Lajnatud Difa ya. Ini Muhammad Zain Hasan. Kemudian di sebelah kanan duduk Sultan Syahrir, ini adalah salah seorang masyaikh dari Al-Azhar, Syekh Abdul Latif Diras. Beliau juga yang turut mendukung Indonesia dalam mendapatkan atau menepis negatif campaign dari Belanda bahwa Indonesia disebutkan oleh Belanda itu sebagai anti-Islam, anti-Arab dan sebagainya. Ini beliau termasuk orang yang kritis terhadap itu. Kemudian dua orang sebelah kanan yang duduk ini Dr. Salahuddin Pasha, Dr. Wahab Azam Pasha. Ini adalah petinggi-petinggi Liga Arab yang selalu terdepan waktu itu memberikan dukungan kepada Republik Indonesia. Dan nanti Soekarno mengapresiasi dukungan para tokoh ini, khususnya Haji Aman Hussaini. Itu beliau undang secara khusus ketika nanti ada pertemuan negara-negara non-blok atau dulu disebutnya itu Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jadi beliau tidak lupa akan jasa Presiden Soekarno, tidak lupa akan jasa Haji Amin Al-Hussaini. Beliau mendapat podium di Bandung dan diundang secara resmi, walaupun waktu itu Israel sudah berdiri, namun kita sampai dengan saat ini tidak mengakui keberadaan Israel. Tahun 50 pernah ada cerita, tapi saya tidak temukan buktinya, bahwa Israel itu melakukan pendekatan kepada Soekarno, ingin memberikan dukungan kepada Indonesia. Tapi Soekarno menepis bahwa kami sudah mendapatkan pengakuan dari Palestina sehingga kami tidak membutuhkan pengakuan dari Israel. Nah, itu ketegasan-ketegasan seperti inilah yang mungkin perlu kita butuhkan gitu ya di masa-masa sekarang ketika Palestina sedang menghadapi gencetan dan serangan yang bertubi-tubi ya. Tapi kita bisa melihat bahwa dari 3 bulan mereka berhasil mengatasi atau berhasil melawan dan membendung kekuatan Israel itu sebenarnya merupakan satu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada negara yang bisa berperang 3 bulan secara berturut-turut menghadapi Israel dan sekutu-sekutunya bertahan. Namun kita saksikan di Gaza ini bukan semua negara besar, bahkan mungkin tidak disebut sebagai negara, tetapi masyarakatnya begitu yakin akan kemenangan dan janji Allah dan pertolongan Allah, sehingga mereka bisa dan mampu menahan serangan negara yang angkatan bersenjatanya disebut sebagai angkatan bersenjata paling hebat di seluruh dunia. Tetapi kita tahu bahwa ternyata itu semua adalah tipu daya saja. Itu kita lihat di dalam momen-momen terakhir ini ya, terutama kalau kita melihat channel Al Jazeera Filistin itu dan Mesir, itu kita temukan banyak sekali kekalahan dan kematian di kalangan orang-orang prajurit-prajurit Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Kemudian dari diplomasi ini ya terbina hubungan personal. Misalnya contohnya dari Muhammad Ali Thohir dengan Haji Muhammad Rashidi, ini menjadi teman dekatnya. Beliau terkesan bahwa ada orang Palestina mau memberi bantuan akses dana, akses politik ya,
bahkan membantu menyewakan gedung, membantu menerbitkan surat-surat atau artikel-artikel dalam rangka membela Palestina. Oleh sebab itu, satu pesan yang patut kita dengarkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak membantu dan juga tidak memberikan dukungan, juga mengolok-olok, ya. Layaknya orang-orang sekarang banyak yang mengatakan ya Palestina urusan Palestina saja, bukan, nggak ada urusan sama kita. Nah, pada sesungguhnya tahun 45 sampai 49 mereka itu secara sukarela memberi bantuan kepada kita. Jangan sampai kita kemudian menjadi durhaka. Kenapa asa ayyakunu khairan minhum? Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Perempuan juga tidak boleh saling olok-olok karena bisa jadi yang diolok itu lebih baik. Dan kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, jadi tidak boleh kita menghina. Sekalipun saat ini kalau kita lihat mungkin bangsa Palestina sedang terpuruk, tapi sesungguhnya dengan mudah itu semua bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memang sudah saatnya. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah orang-orang yang fasik setelah dia iman. Jangan sampai kita muslim ini justru Palestina ini menjadi fenomena yang menunjukkan kefasikan kita, yang tidak percaya kepada kemenangan Allah, tidak percaya kepada keberhasilan Hamas mempertahankan Gaza, malah justru percaya kepada IDF, Israel, dan corong-corongnya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang fasik setelah kita beriman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humudz zalimun. Maka orang-orang itu dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita menzalimi diri sendiri dalam isu Palestina ini. Jangan sampai kita kalah justru dengan orang-orang kafirin yang tergugah melihat keteguhan bangsa Palestina. Banyak influencer, tokoh-tokoh dunia, orang-orang Nasrani, ya bahkan orang Yahudi sendiri yang bisa melihat kebenaran itu di depan mata mereka. Sedangkan Muslim malah justru terkena fitnah, yaitu mereka tidak percaya, tidak yakin, ya, pesimis, bahkan terkadang fatalis, ya. Sudah beberapa orang sempat ada 1-2 orang yang datang ke saya mengatakan apa mungkin kita mengalahkan Israel. Saya sedih sekali mendengarnya, ya. Kalau itu orang yang non muslim mungkin saya bisa memahami, tapi kalau muslim sampai sepertinya dia sudah kehilangan keyakinannya kepada agamanya sendiri, ya, sampai dia mengatakan apa mungkin kita bisa mengalahkan Israel. Saya bilang jangankan Israel lebih hebat, jangankan Israel gitu, nanti Allah akan kasih kesempatan kepada kita bahkan untuk mengalahkan Masih Dajjal. Saya bilang Israel itu terlalu kecil dibandingkan dengan Dajjal itu. Jadi aneh ketika semakin berat perjuangan Palestina, malah justru kaum muslimin ini meninggalkan gelanggangnya, meninggalkan saudara-saudaranya. Lalu nanti kemana kita akan mempertanggungjawabkan semua itu? Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Itu mungkin dari saya untuk bagian kedua ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih awal, bisa lebih banyak diskusi sampai dengan sekitar jam 9. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia dan Palestina itu memiliki akar sejarah yang kuat, ya, yang historis, ya, yang bersejarah. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka ketika dulu mereka ingat kepada perjuangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agung Mas Tuwono. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita kayaknya saya sendiri, mungkin hanya saya kali ya, yang baru mendengar kisah-kisah perjuangan dan persahabatan, persaudaraan antara Palestina, yaitu Amr al-Husseini, dengan Mesir saat itu. Bahkan terakhir, saya juga baru tahu Arab Saudi juga awal-awalnya seakan-akan reluctant, gitu, agak-agak ogah-ogahan bahasa Indonesia. Walaupun terakhir dengan adanya Pangeran Faisal, beliau sangat mendukung pergerakan Indonesia Merdeka ini. Jadi itu mungkin bagian penggalan sejarah yang saat ini
Bahkan saya sendiri, jangan kan anak milenial ya, jangan Gen Z itu ya, Ya, kita sendiri juga baru mendengar hal ini. Masya Allah. Makanya kayaknya sepertinya kita harus melakukan revamp atau melakukan apa ya, revisiting lagi lah kepada sejarah kemerdekaan Indonesia, di Ya, mana bagian-bagian ini yang seringkali kita lupakan gitu ya, sejarah. Karena sebetulnya kan ya Pak Karno sendiri kan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Karena hari-hari itu akan dipertukarkan, dipergilirkan di antara manusia itu. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah simpel sih, Ustaz. Apa yang menggerakkan Pak Amir Al-Husaini ini sangat gigih, sangat all out itu membantu pergerakan kemerdekaan Indonesia sendiri ya. Sedangkan kayak Sultan tadi, Alatas tadi, kemudian Hamid Amin Al-Gadri. Al-Ghazri yang pada akhirnya pun dianggap sebagai pahlawan kalau nggak salah ya, beliau Enggak. pahlawan nasional kalau nggak salah, karena yang Enggak. enggak ya, karena dia Enggak. yang membuat Garuda Pancasila itu kan ya, ya Ya, bukan ya, tapi itu versi yang resminya bukan yang dia rancang, karena yang dia rancang itu gambarnya oh, lebih seperti apa namanya, patung-patung yang ada di candi-candi, relief di candi. Dan namanya rusak karena dia oh, memilih untuk tetap setia kepada kerajaan Belanda, dan dia memang berusaha untuk apa namanya, menganulir kemerdekaan. Jadi cacat secara ini, secara sejarah. nah, jadi pertanyaan itu Ustaz, apa sih yang menggerakkan Hasan Albana, Amir Al-Husain, Jenderal Harap itu sangat Ya. gigih mendukung perjuangan Indonesia? Itu aja mesti Ustaz. Apakah ada sejarah-sejarah atau latar belakang cerita di balik itu? Terima kasih Ustaz. Ya, Silakan teman-teman, Mung- monggo kalau ada yang mau bertanya. ya mungkin itu yang paling dasar adalah karena mereka memahami arti Islam ya, arti seorang Muslim ya. Jadi sederhana sebenarnya ya, tidak rumit sebenarnya. Ketika kita beriman kepada Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, maka kita bersaudara gitu. Sesederhana itu. Makanya seperti kalau kita lagi ke Mekah, Madinah itu kan kita gampang aja kita, walaupun beda ras, beda kulit, beda bahasa dan sebagainya, tapi kita merasa dekat dengan mereka. Nah, itu perasaan itu yang tidak bisa dideskripsikan dengan apa, kecuali dengan keimanan bahwa kita itu bukanlah orang lain dengan mereka itu. Jadi mereka sesederhana itu melihatnya. Walaupun mungkin Palestina sendiri pada tahun 46, 47 itu kan sedang dalam kritis-kritisnya ya, kondisi kritis. Tetapi mereka tidak berpikir begini. Kalau memang mereka belum bisa saat ini mengalahkan Inggris, tapi paling tidak mereka ingin membantu agar kita bisa mengalahkan Inggris dan Belanda gitu ya. Jadi seperti itulah. Kalau sekarang kita belum bisa mendorong apa namanya, merdekanya Palestina, maka paling tidak kita melemahkan Israel, gitu kan? Apa dengan boykot lah, dengan terus berbicara di medsos lah, dengan mendoakannya lah, ya, kehancuran Israel itu harus didoakan, nggak boleh kita diem-diem aja. Itu yang sesederhana itu sebenarnya, bahwa ketika kita sudah beriman, kita seperti kal jasadil wahid kan, kalau kita itu seperti satu tubuh, ketika ada yang sakit kita langsung merasakan kesakitan itu. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan kesulitan dan penderitaan bangsa Palestina itu, ya berarti kita harus melakukan introspeksi. Ada apa dengan diri kita? Kenapa sensitivitas yang ada itu, yang seharusnya ada itu hilang? Begitu mungkin jawabannya. Sebentar. Oke, terima kasih Ustaz Agung. Jadi memang itulah semangat ukhuwah yang Ya, patut kita teladani sampai saat ini ya Ustaz ya. Nah sekarang sebenarnya pertanyaannya ya, kita lihat bahwa pada tahun-tahun awal-awal perang revolusi tahun 4 ya perang dunia kedua lah ya, di mana Turki Utsmani juga sudah tidak ada ya, maka timbullah figur-figur seperti Ahmad Al Husseini, Jenderal Harap, Pangeran Faisal yang coba memasuki celah kekosongan dari kekhalifahan ini Ustaz ya. Nah sekarang sebetulnya kembali lagi, persatuan yang demikian kuat pada saat itu kok sekarang sepertinya kita lihat Liga Arab itu kok kayak melempem gitu Ustaz ya, menghadapi Zionis Israel seperti ini. Dulu waktu mereka masih negara-negara yang kecil-kecil yang belum kuat lah, bahkan masih banyak masalah yang mereka harus hadapin, mereka bersatu Liga Arab ini ya untuk memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia dan juga yang negara-negara Arab lainnya. Tapi sekarang dengan mereka sudah menjadi petrodolar, negara-negara kaya lah ya. Tapi negara Arab tuh makin makin melempem. Tuh kira-kira sebabnya apa sih Ustaz? Kira-kira. Ya tadi udah dijawab karena petrodolar. Jadi sebenarnya ya Oh karena dunia. gitu. Kan karena dunia, kan kata Rasulullah kalau seorang itu sudah hubud dunia pasti karahiyatul maut, kan itu kan satu paket ya. Kalau orang cinta dunia itu pasti temannya adalah, nah, jadi dia apa, dua sisi dari mata uang yang sama. Kalau orang itu cinta dunia pasti dia takut mati gitu. Kalau orang itu tidak hidupnya tidak terkait dengan, tidak terikat dengan dunia, maka dia menghadapi kematian itu secara normal. Ya kita lihat seperti itu. Jadi negara-negara ini kenapa yang dulu begitu kompak dan begitu solid tapi kemudian sekarang pecah, ya karena masing-masing sudah terikat dengan kepentingannya atau terbelenggu dengan kepentingannya kan. Semakin banyak harta juga pastinya ada kekhawatiran dan kemudian dengan banyaknya harta juga banyak pertimbangan-pertimbangan. Ketika orang nggak punya apa-apa kan nggak banyak pertimbangan. Ketika banyak banyak hal ya dia banyak banyak pikiran kan. Wah, nanti bagaimana tabungan saya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan sekarang tidak efektif walaupun jumlahnya besar ya, dananya banyak. Tapi jangan juga memukul rata bahwa seolah-olah semua negara itu tidak peduli. Karena sesungguhnya banyak negara yang masih ada, negara yang peduli, ada Qatar gitu, ada Turki, ada Indonesia, ada Malaysia ya. Tetapi memang tingkat kepeduliannya kan berbeda-beda, masing-masing punya kendalanya gitu ya. Ada yang punya hubungan diplomatik dengan Israel tapi punya kekuatan yang besar untuk menekan. Ada negara-negara kecil ya tapi apa namanya, berani memutuskan hubungan atau tidak membuka hubungan dan seterusnya. Jadi memang setiap negara ini punya kendalanya masing-masing. Dan itulah perjuangan kita di setiap negara ya. Kita orang Indonesia ya perjuangannya itu Indonesia. Pastikan bahwa Indonesia ini nanti dipimpin oleh pemimpin yang adil supaya sumber daya kita ini terkelola dengan baik, masyarakat Indonesia makmur. Kalau masyarakat Indonesia makmur nanti pasti bantuannya lebih besar daripada sekarang, gitu kan? Kalau apa namanya, negaranya semakin demokratis, kepentingan umum itu diperhatikan, ya. Kalau kita tanya ya kepentingan kaum muslimin ya yang mayoritas adalah ya tentu saja ingin ada bantuan konkret dari Indonesia. Kan rumah sakit Indonesia di Gaza itu kan sekarang dihancurkan dan diduduki sama Israel. Harusnya kita segera ngirimkan pasukan ke sana, harusnya itu kan simbol negara kita, ya, kedaulatan kita dipertaruhkan ya. Kok Indonesia rumah sakitnya dihancurkan oleh Israel tapi kok kita diem-diem aja. Ya memang Bu Retno beberapa kali mengutuk, tetapi ya harusnya seperti dulu ketika ketika salah satu kapal Indonesia itu dibajak, itu kan kita kirimkan Kopaska, kita kirimkan apa gitu. Nah sekarang paling tidak ya kalau memang nggak mau ikut perang di situ, paling tidak menjaga agar rumah sakit ya jadilah rumah sakit gitu, memastikan bahwa rumah sakit itu berfungsi sebagai tempat suaka, tempat di mana orang bisa diobati ya dari kematian gitu, paling tidak begitu. Tapi ya mungkin karena sebentar lagi mau pemilu jadi takut-takut untuk bersikap gitu. Padahal kalau misalnya Pak Jokowi berani aja mengatakan Indonesia melawan Israel, wah udah itu. Mungkin semua komponen bangsa berada di belakangnya. Ya Indonesia siap berperang lawan Israel dan beneran ngirim pasukan, wah udah. Paslon yang lain minggir. Sulit gitu mengalahkannya kalau dia sampai setegas itu. Tapi kan ya mungkin nggak bisa, beliau juga takut-takut, mungkin nggak tahu. Pertimbangannya apa, mungkin Bapak-Bapak di sini lebih ngerti gitu. Tetapi ya seandainya presiden kita itu seperti Soekarno dulu kan, galak itu kan kepada Israel kan, menolak bantuan Amerika, menolak ini apa namanya Israel, keberadaan apa pengakuan Israel dan seterusnya. Ya, kalau pemerintahnya tegas-tegas seperti dulu, masya Allah, kita sebagai bangsa aja bangga gitu, walaupun eh, secara ekonomi mungkin kurang gitu. Kalau sekarang udah ekonominya kurang, bangganya nggak ada, itu kan repot itu. Kita merasa diinjak-injak, wah itu Indonesia kok dilecehkan begitu kan. Padahal kita bangsa yang besar. Kita bangsa yang besar. Harusnya. Wallahu alam. Nah, ya Ustadz, sambil menunggu teman-teman yang lain, sebenarnya tanya mendasar bagi kami, bagi saya pribadi ya. Sebetulnya faktor apa sih yang seolah-olah ada kesan ya, menutup-nutupi apa yang diceritakan Ustadz Agung tadi ya, mengenai peran Indonesia, peran Palestina, peran Mesir, di dalam buku-buku sejarah kita, dalam kurikulum sejarah kita tuh kan harusnya hal ini kan
menurut saya kan harus harus diceritakan gitu ya, harus dikisahkan, harus dipelajari oleh anak-anak kita gitu ya. Tapi apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya suatu seolah-olah penyembunyian fakta-fakta sejarah ini di Indonesia itu, Ustaz? Kira-kira seperti apa, Ustaz? Dan Nih, kapan awal maaf, mulanya itu, Ustaz? Kira-kira? baik, maaf ya, saya spotlight dulu supaya saya bisa apa namanya Nah, ganti ganti kamera. Nah ini ada buku ya, yang ya. apa namanya ya mungkin semua pernah baca buku ini waktu SD kali ya atau SMP. 30 tahun Indonesia Merdeka, pernah lihat nggak buku ini? Nah, pernah. Ini 4 jilid nih. Pernah ya? Pasti Saya punya, pernah. Ustaz. Oh tuh bahkan punya. Saya Coba punya lihat yang jilid malah. 1. Saya Iya malah punya, Ustaz. ini ada yang tahun 450 sampai berapa gitu. Ini kan 4 jilid, kalau yang saya punya 4 jilid. Nah, coba kalau kita lihat di halaman 137. Nah, itu sama tuh. Ada tuh ya kan? Kunjungan utusan Mesir Muhammad Abdul Mun'im. Tuh, ada. Sri Sultan tuh. Nah, ada. Ya mungkin buku-buku ini udah nggak jadi rujukan sih. Kurikulum Merdeka saya nggak tahu pakai apa. Harusnya kurikulum Merdeka pakai ini dong. Ini kan semangatnya semangat 45 ini dia tuh. Dari 45 sampai 49. Gitu. Jadi ini contoh-contoh kecil. Terus saya juga punya buku yang unik nih. Di sebelah kiri. Tuh, Jauh di Mata Dekat di Hati. Potret Hubungan Indonesia-Mesir. Ini Pak Karno dengan Jamal Abdul Nasir ya. Ini terbitan kedutaan besar ya Indonesia di Kairo. Kalau kita lihat di dalamnya di sini bahkan ada teksnya, perjanjian itu ada teksnya. Kemudian nih foto yang tadi. Terus kemudian lagi banyak sekali sebenarnya, tinggal masalahnya kita buku-buku ini kan buku-buku langka. Itu ada tuh. Nih bahkan beritanya ada, ya kan? Nah, ini ada tuh sampai lagi tuh, bahkan ada tanggalnya. Ini sebenarnya bukan, nah itu lihat tuh Masjid Agung Yogyakarta tuh kan hari Jumat. Repro dari buku 70 tahun Prof. Rasidi. Karena Prof. Rasidi ada di foto itu. Banyak sekali. Ini juga naskah Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir tahun 47 dalam bahasa Indonesia, dokumen KBRI Kairo, ada tuh lihat. Ini yang foto tadi. Ya, jangan sampai nanti saya dianggap apa namanya itu istilahnya mengusung paslon. Enggak, ini emang Air Baswedan emang ada kok gitu, mau gimana, mau ditutupin gimana gitu kan, emang begitu. Nah, ini juga Haji Agus Salim, tanda tangan dan seterusnya. Lengkap kan? Jadi ya tinggal masalahnya buku-buku ini harusnya ya kita ini perbanyak, kita sebarluaskan. Ini kan terbitan Iya, resmi. jadi rujukan sejarah gitu, Ustaz. Jadi rujukan buku Iya. sejarah lah anak-anak di sekolah gitu. Ya. Iya. Tuh lihat. Presiden Soekarno nggak ada canggung-canggungnya beliau dengan para ulama Azhar. Kelihatan Makanya nggak? justru iya, kita kayak mislead ya, seperti tadi Al-Ghazali dianggap sebagai orang yang menggambar Garuda Pancasila pertama kali. Itu kan yang beredar kan seperti itu kan gitu. Ya. Nah, ini Iya betul. kira-kira aktor aktornya siapa yang kemudian bisa seakan-akan quote and quote manipulasi sejarah seperti ini, Ustaz ya? Ya mungkin nggak sadar juga kali orangnya. Nggak tahu, saya nggak tahu apakah benar-benar dia secara sadar gitu memanipulasi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi artinya begini, harusnya arsip itu kan masih ada, tinggal kebijakan aja. Jadi kalau nanti terjadi perubahan apa namanya rejim, ya mungkin menteri-menteri pendidikan gitu, menteri luar negeri ini mengangkat lagi isu ini. Buku-bukunya kan ada gitu kan, supaya kebanggaan akan Indonesia itu ya dengan atas nama bela negara atau pembinaan karakter bangsa, supaya kita Iya. tidak dinilai sebagai bangsa yang lupa sejarah. Harusnya kan begitu. Iya. Ya, silakan Pak Komzul. Silakan Pak Faisal, kalau misalnya Fikri. ada yang mau ditanyakan, monggo Pak Faisal. Izin dulu boleh sedikit Silakan. Oke, saya tadi melihat dan juga baru belajar bahwa peran Muhammad Ali Tahir itu sangat kunci ya dalam proses diplomasi luar negeri kita gitu loh ya. Nah, dan ini juga mungkin pertama kali saya dengar nih karena bagaimana kuncinya sangat kunci gitu peran seorang Palestina. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaannya agak nggak penting gitu loh ya.
Eh, Ustadz Agung pernah dapat data nggak apakah pemerintah Indonesia pernah memberikan penghargaan atau apalah namanya itu kepada individu yang bernama Muhammad Ali Tahir ini? Saya kira itu pertanyaannya mungkin. Ustadz. Sejauh yang saya baca belum ada. Itu aja Muhammad Zain Hasan sebagai ketua lajnahnya aja tahun 69 baru dapat penghargaan. Tahun 69 itu kan sudah awal Orde Baru ya. Pasca 65 ya. Jadi ya lama banget tuh. Dia gerakinnya tahun 47. Jadi ya memang kita suka begitu sih, suka lupa gitu kepada pahlawan-pahlawan ya. Kan Indonesia itu sebenarnya bisa aja memberikan bintang penghargaan gitu kan. Toh Indonesia juga banyak dapat bintang jasa dari luar negeri kan, tokoh-tokoh Indonesia. Nah, ini ini kan masalah kebijakan nih, masalah kebijakan. Siapa yang menentukan siapa yang menjadi pahlawan gitu kan. Kriterianya apa itu kan relatifly ya bisa diatur gitu kriterianya gitu kan. Nah, cuman masalahnya Indonesia ngasih piagam atau apa namanya bintang kepahlawanan kepada Mufti Palestina itu kan wah shock terapi buat dunia gitu kan. Wah itu bisa macam-macam itu dampaknya gitu kan. Tapi kita kepemimpinan negara kita siap gak dia terekspos yang begitu gitu. Mungkin itu tidak sejalan dengan kebijakan pro pro timur atau pro baratnya itu saya nggak tahu. Itu jadi sebenarnya datanya ada, tinggal bagaimana kita mau pakai atau tidak aja sebenarnya. Political will aja ini. Semuanya ada kok, nggak ngada-ngada. Maksudnya tidak membuat satu hoax gitu ya. Tidak ada hoax yang harus dibangun gitu. Ada semua datanya. Orang saya aja punya di perpustakaan miskin aja punya. Masa apa namanya perpusnas nggak punya kan nggak mungkin. Masa kerenan saya gitu daripada perpusnas. Data mereka jauh lebih lengkap. Mungkin saja itu ada yang lebih dahsyat lagi. Tapi yang sekedar yang cuma hanya di public domain aja ada kok, nggak usah kemana-mana. Nggak usah top secret gitu, nggak usah buka-buka arsip-arsip rahasia. Yang public domain aja cukup untuk membangun narasinya kok. Itulah ya kenyataannya kita, Om Fikri. Terima kasih Ustadz. Semoga nanti rezim yang baru ini bisa memberi penghormatan secara proporsional ya. Oke, terima kasih. Amin. Saya 4 menit lagi izin ya, maafan Jidan. Oke, terima kasih Ustadz Agung Waspodo atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Ini ada juga pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Nani. Monggo Ustazah Nani silakan bicara dulu Ustadz. Ustazah panjangan soalnya pertanyaannya. Teh Nani. Mohon maaf, suara saya lagi serak, Pak. Ya udah saya baca aja nggak apa-apa. Saya bacakan. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Bapak Bu, cepat sehat ya Bu. Maaf. Ya. Ya kalau saya lihat memang mereka bisa bertahan itu karena biiznillah ya, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak bersandar kepada selain Allah, maka Allah pun tidak akan menyanyiakan itu. Jadi kalau kita lihat memang hebat sekali 3 bulan berturut-turut perang ini, hanya jeda beberapa hari kemarin itu mereka bisa bertahan dalam keadaan yang inilah karena apa namanya? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kaum muslimin ya di Palestina itu. Jadi kita senang melihat bahwa mereka dibantu Allah. Nah, kita ingin agar kita satu kriteria, satu barisan ya. Kita senang kan kalau dibantu Allah juga kan. Jadi ketika kita membantu Palestina sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri juga. Karena ketika Allah memenangkan satu kaum itu kan pastinya ada hikmah di dalamnya. Jadi ya apa yang membuat mereka bisa bertahan karena mereka yakin akan kebenaran. Bahwa kebenaran itu bisa jadi kalah tetapi dia tidak akan salah gitu ya. Namanya kebenaran pasti benar. Sehingga mereka yakin. Oleh sebab itulah ya dalam ayat kan banyak itu kan Allah akan kirimkan apa namanya para malaikat ya membantu mereka. Itu diantaranya yang kita harus yakini. Dan memang prosesnya sudah jelas gitu bahwa nanti pada akhir zaman nanti atau menjelang akhir zaman nanti Dajjal itu turun karena semua tipu daya dia tidak mempan. Nah, termasuk diantaranya Israel ini insya Allah dalam waktu dekat akan hancur. Karena mereka tanda-tanda kehancurannya sudah sangat nyata. Ya, sudah sangat nyata, sudah banyak sekali bukti-bukti yang bukan sekedar isu tetapi laporan-laporan dan video-video menunjukkan betapa
rapuhnya mereka. Tinggal hanya apakah kita mau mau menjadi bagian dari faktor kemenangan itu dengan izin Allah, Allahu a'lam. Nah, kalau terkait dengan ini ada pertanyaan dari Pak Arjo, apakah Dajjal akan muncul bersama dengan perang di Gaza? Tidak, ya. Dajjal ini nanti muncul ketika ya Israel itu hancur. Karena Israel ini sementara adalah fitnah terbesar mereka gitu. Jadi kalau ini bisa kita kalahkan, barulah kemudian Dajjal muncul. Nah, Dajjal muncul ini nanti memicu Malhamatul Kubro. Jadi bukan sekarang ini. Nanti ketika Dajjal muncul, maka banyak negeri yang kemudian balik kufur lagi. Banyak negeri yang tadinya sudah menang, ngikut lagi rombongan mereka. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk waspada, membaca setiap Jumat itu membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Seterusnya. Ini untuk mengantisipasi itu. Nah, ketika nanti turunnya Dajjal itu ya peperangannya sudah dimensinya sudah berbeda karena nanti kita akan bersatu di bawah satu panji. Kalau sekarang kan masih negara-negara terpisah-pisah. Nanti kita bersatu di bawah Imam Mahdi yang akan dibayar di Mekah dan kemudian dari situ nanti bersatu dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan menghancurkan Dajjal itu. Nah, setelah itu nanti akan terjadi kedamaian di dunia selama 40 tahun di mana kaum muslimin semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Setelah itu datang dukhon, awan yang kemudian mematikan ya, memberikan kematian yang mudah, kematian yang berkah bagi seluruh orang yang masih ada iman di dalam hati. Nanti setelah itu barulah adanya kiamat. Ya, kiamat itu nanti terjadi ketika sudah tidak ada lagi orang yang beriman yang masih hidup, semuanya sudah dimatikan oleh Allah SWT dalam kematian yang aman, yang tenang gitu. Baru kemudian hancur, baru kemudian Allah bangkitkan kita semua, barulah kita dihisab satu persatu, barulah kemudian kita nanti akan menjalani proses penghisaban sampai semua di antara orang yang beriman ini nanti akan masuk surga. Itu gambarannya. Jadi akhir zaman tuh bebasnya Palestina itu bukan karena ada Dajjal ya. Bukan karena Dajjal. Dajjal itu nanti turun karena negeri-negeri kaum muslimin yang tadinya terjajah, umat Islam yang ada di barat yang tertindas dan sebagainya itu semuanya sudah berhasil. Makanya kita semangat untuk kebangkitan umat ini ya. Jadi kita tidak menunggu Dajjal. Dajjal nunggu kita. Nah, kalian sudah berhasil semua menang di mana-mana baru Dajjalnya turun. Nah, ketika Dajjal turun itu kita diuji untuk terakhir kalinya. Nah, makanya dari sekarang dipersiapkan generasi yang siap menghadapi fitnah sebesar itu. Jadi sekarang ini babnya adalah bab mengalahkan kezaliman-kezaliman. Kalau semua kezaliman sudah hancur, baru Dajjal muncul. Kalau enggak, ngapain Dajjal datang sekarang? Orang enggak pakai Dajjal aja, itu pada kelepek-kelepek udah pada jatuh. Ya belum ada Dajjal aja sudah enggak bisa lepas dari sulit lepas dari makanan-makanan mereka, minuman mereka, ya kan? Diajak boikot aja susahnya bukan main. Itu nggak pakai Dajjal, gimana pakai Dajjal? Jangan-jangan kitanya merangkak-rangkak, mengemis-kemis. Jadi bukan perang akhir. Saat ini itu tangga menuju keutamaan. Jadi memang Allah ingin agar umat Islam ini seluruhnya berusaha di semua tempat. Nanti Allah akan bantu. Nah, setelah itu baru Dajjal muncul. Nah, baru showdown-nya itu baru muncul nanti. Mudah-mudahan kalau kita masih hidup, nah mudah-mudahan termasuk orang yang nggak kena fitnah. Karena nanti banyak Muslim yang ikut rombongan Dajjal. Mudah-mudahan kita enggak. Atau anak cucu kita mudah-mudahan tidak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke MC. Tadi Pak Irfan, mungkin sekarang kembali ke Ustadz Faisal. Atau ke Om Fikri. Terserah dari siapa saja, mungkin bisa ditutup atau diberi kesimpulan. Dari saya sekali lagi mohon maaf, nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya tentang kondisi terakhir di Gaza. Gitu aja. Jadi loncat ya, dari pendirian Zionis kemarin pertemuan pertama, kedua hubungan Indonesia dengan Palestina penting. Walaupun setelah itu semuanya banyak tuh tahun 50, tahun 60, 70, 80. Nah, 80 disinggung sekali aja, yaitu munculnya Intifadah. 90, 2000, nanti kita masuk ke 2003. Setelah itu mudah-mudahan ya semuanya sudah semakin jelas kehancuran Israel itu. Jadi insya Allah kita ketemu sekali lagi bagian ketiga, part 3. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT kokohkan kita terus untuk berada di dalam barisan kaum muslimin ini. Tidak goyah, tidak keluar, tidak mundur, tidak jenuh, dan lain sebagainya.
Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agung untuk kita di penghujung acara. Untuk Abdulnya silakan mohon bantuan Ustaz Agung untuk kita tutup dengan doa Ustaz Agung. Baik. Silakan sebelum kita resmi tutup acara ini. Monggo. Baiklah, saya nanti doa, tambahkan juga doa untuk kaum muslimin di Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimi sultanik, wa salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunyana akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma ansurul ikhwanana al-mujahidina fi Filistin, Allahumma ansurul ikhwanana al-mujahidina wal murabitina fil Aqsa, Allahumma ansurul ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min syarri a'daina, Allahumma inna naj'aluka ala nuhuri a'daina ya Allah. Allahumma syaddid syamlahum wa syaddid kalimatahum wa farrij jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabika minan nar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Jabbar. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumil fasiqin wansurna alal qaumil munafiqin wansurna alal qaumil musyrikin. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Terima kasih Ustaz Agung Masmouda atas kesempatannya. Insya Allah next kita akan ketemu dengan yang isu-isu kontemporer di Palestina sekarang ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya, kesediaannya. Monggo silakan Ustaz. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, kita sudah selesai pengajian ini. Monggo silakan kembalikan ke Pak Viko MC-nya. Monggo Pak Viko. Oke, saya dengan demikian kita tutup dulu, kita selesaikan pengajian ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih Ustadz Irfan dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang tidak lancar. Ya. Oke. Selamat